selamat siang, shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari Logorau, NPM 121142012000243, kelas D, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai metabolisme lemak di dalam tubuh dengan mata kuliah Konsep Keperawatan Dasar 1, dosen pengampu Ibu G.C. Syahaya, SKEP MSc. Sebelum kita masuk pada metabolisme lemak di dalam tubuh lebih dalam, yang pertama kita perlu tahu pengertian dari metabolisme lemak di dalam tubuh. Jadi, pengertian dari metabolisme lemak di dalam tubuh adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecah-pecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan ke dalam tubuh sebagai cadangan energi. Ini adalah gambar dari metabolisme lemak di dalam tubuh, yaitu plasmid lipid transport. Metabolisme lemak di dalam tubuh. Yang pertama, di mulut, lemak mulai mengalami tahapan pencernaan sehingga terjadinya penyesuaian suhu tertentu pada saat lemak dikunyah di mulut. Kedua, pada lambung, lemak mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ketiga, selanjutnya lemak akan memasuki hati, empedu, sampai ke dalam usus kecil. Keempat, dari kantung empedu, lemak akan bergabung dengan bile yang merupakan bagian penting untuk diproses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil dari pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Kelima atau yang terakhir, kelebihan lemak kemudian disimpan ke dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Yang dikirim ke otak dan kemudian otak akan mengirimkan sinyal ke tubuh untuk meningkatkan nafsu makan. Karena hal inilah, hasil kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan akan mengalami peningkatan. Sekian penjelasan saya mewakili kelompok 3 mengenai materi penyimpanan lemak di dalam tubuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Kenalkan, nama saya Indrani Maria Putra Somar dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lemak. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu yang pertama lemak sederhana, tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh asam lemak sederhana adalah lilin. Yang kedua adalah lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak, contohnya lipoprotein. Yang ketiga adalah lemak asli. Lemak asli merupakan senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan asam lemak. Yang kedua, berdasarkan kejenuhannya, asam lemak terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Yang kedua adalah asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diti Mainfun. Nomor NPM saya 1211420120027. Saya adalah salah satu mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon. Di sini saya akan sebutkan 7 jenis lemak.
Jadi teman-teman, tak semua lemak itu buruk. Jadi ada juga beberapa jenis lemak yang sehat. Jadi yang pertama itu lemak jenuh tunggal, yang kedua asam lemak omega 3, yang ketiga lemak jenuh, yang keempat lemak tak jenuh ganda, yang kelima asam lemak omega 6, yang keenam lemak trans, yang ketujuh lemak trigliserida. Jadi itu adalah 7 lemak pada tubuh manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan materi saya tentang proses metabolisme lemak. Untuk langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang ditemukan baik dalam sebuah makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam lemak dan yang paling sering mengolsirida yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut oleh kilomikron. Dari sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan dalam satu dari 3 cara. Trigliserida dikirim ke sel-sel otot, dapat dioksidasi dalam mitokondria sel-sel untuk energi, sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan untuk energi di lain waktu. Hal ini menyebabkan peningkatan ukuran sel-sel lemak terlihat pada seseorang sebagai peningkatan. Oke teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi lemak, yaitu yang pertama sebagai sumber cadangan makanan yang terdapat dalam tubuh, dan yang kedua yaitu sebagai media untuk transportasi beberapa vitamin yang terdapat yang terdapat atau larut dalam lemak, dan yang ketiga fungsi yang ketiga itu untuk menekan rasa lapar atau menunda rasa lapar. Fungsi yang keempat merupakan zat gizi yang menambah cita rasa pada makanan, dan yang kelima yaitu sebagai pembentukan sel. Fungsi yang keenam yaitu sebagai sumber asam lemak, dan fungsi yang ketujuh sebagai penghemat protein, yang kedelapan sebagai pelumas, dan yang terakhir sebagai sumber untuk memelihara seluruh tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Kilai dengan NPM 1214201200236, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Angkatan 2020 kelas D. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pengaruh metabolisme terhadap pembakaran lemak dengan pokok bahasan metabolisme lemak. Berikut penjelasan saya. Metabolisme mempengaruhi nafsu makan, berat badan, dan kadar lemak di dalam tubuh. Mereka yang memiliki metabolisme lambat, otomatis proses pembakaran lemak dalam tubuh mereka pun akan lambat, atau sebaliknya. Akibatnya, lemak dalam tubuh kita menjadi menumpuk dan berat badan menjadi naik, yang kemudian kita kenal dengan istilah obesitas. Berikut pengaruh metabolisme terhadap pembakaran lemak yang sering dianggap sebagai metabolisme sebenarnya adalah BMR. Apa itu BMR? BMR merupakan singkatan dari basal metabolic rate. BMR adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita hanya untuk hidup tanpa melakukan kegiatan apa-apa ketika kita sedang dalam proses berbaring dan perut kita tidak sedang mencerna. Untuk menghitung BMR ada rumusnya. Berikut rumus BMR.
Ada rumus BMR untuk menghitung pada pria dan juga pada perempuan. Rumus BMR untuk pria yaitu 66 ditambah 13,7 dikali dengan berat badan, ditambah 5 kali tinggi badan, dikurangi 6,8 kali umur. Kemudian BMR untuk perempuan dihitung menggunakan rumus 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, ditambah 1,8 dikali dengan tinggi badan, kemudian dikurangi dengan 4,7 dikali dengan umur perempuan. Akan tetapi, jika kita melakukan kegiatan lain selain berbaring, maka kita dapat menghitungnya dengan hasil BMR sesuai rumus tadi dikali dengan angka-angka sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk lebih memahaminya, saya akan berikan sebuah contoh dengan saya sendiri sebagai sampelnya. Berikut contohnya. Yohan adalah seorang perempuan dengan memiliki berat badan 45 kg dengan tinggi 152 cm dengan berumur 19 tahun. Kemudian jenis kegiatan yang dia lakukan yaitu moderate. Moderate untuk perempuan nilainya sama dengan 1,64. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menghitung BMR atau basal metabolic rate. BMR sama dengan 655 tambah 432 tambah 273,6 dikurangi dengan 89,3 sama dengan 1271,3 yang kemudian saya bulatkan menjadi 1272. Kemudian untuk menghitung kebutuhan energinya, kita menggunakan rumus yang sebagai berikut. Kebutuhan energi sama dengan BMR yang merupakan hasil perhitungan tadi dikali dengan aktivitas yang dilakukan oleh Yohan. Jadi hasil BMR-nya sama dengan 1272 dikali dengan aktivitasnya yaitu moderate dengan nilai 1,64 dikali sama dengan 2085 kalori. Setelah kita bisa menghitung jumlah kebutuhan kalori yang kita perlukan, maka kita jadi tahu bahwa tubuh kita memerlukan berapa banyak kalori untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Solusi untuk menurunkan berat badan adalah dengan mengurangi jumlah kalori sebesar 500 kalori per hari. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu diantaranya makan dengan jumlah yang sama, ditambah berolahraga untuk proses pembakaran lemak sebesar 500 kalori, atau dengan mengurangi makanan sebesar 500 kalori. Adapun kita juga dapat melakukan cara yang lain, yaitu dengan mengkombinasi dua cara di atas, yaitu diet makanan sebesar 300 kalori dan berolahraga untuk membakar sebesar 300 kalori. Jadi kesimpulannya, jumlah kebutuhan energi Yohan dalam sehari adalah 2085 kalori. Akan tetapi, misalkan makanan yang masuk terlalu sedikit sehingga hanya menghasilkan 1000 kalori saja. Padahal, diet yang sebenarnya yaitu hanya mengurangi 500 kalori per hari. Maka rumusnya menjadi 2085 yang merupakan hasil perhitungan jumlah kebutuhan energi Yohan sehari dikali dengan 500 yang merupakan jumlah dari diet sebenarnya dalam sehari yaitu 500 kalori, maka hasilnya sama dengan 1585 kalori. Dan kebutuhan energinya sama dengan 1585, sedangkan jumlah makanan yang masuk sebesar 1000 kalori, maka defisitnya sama dengan 1585 kalori dikurangi dengan 1000 kalori sama dengan 585 kalori. Defisit ini sangat berbahaya. Setelah defisit ini terjadi, tubuh akan berusaha untuk mengembalikan defisit ini, dan akhirnya defisit ini yang disebut dengan efek yo-yo diet. Setelah berat badan turun drastis, tidak lama kemudian berat badan akan naik kembali secara drastis. Sekian presentasi saya, terima kasih dan shalom. Perkenalkan, nama saya Mirelway, NPM 1211450120045, kelas D, Fakultas Kesehatan, Prodi Perawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Gangguan metabolisme lemak, penyakit yang
termasuk kelompok gangguan metabolisme lemak antara lain penyakit gocer. Penyakit gocer adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan susun tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Yang kedua, penyakit typhoid. Penyakit typhoid mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Yang ketiga, santoma, gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Yang berikut adalah penyebab gangguan metabolik. Gangguan metabolik paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang. Yang berikut, gejala gangguan metabolik. Gejala gangguan metabolik berbeda-beda tergantung jenis gangguan terjadi. Namun ada beberapa gejala umum dari gangguan metabolisme, yaitu tubuh terasa lemas, mual dan muntah, tidak nafsu makan, sakit perut, bau napas, keringat, air liur, dan urin yang tidak bergerak, mata dan kulit berwarna kuning, perkembangan fisik yang lambat, dan kejam. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Genaya Winona Talakua dengan nomor pokok mahasiswa 1214201200239. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan metabolisme lemak. Jadi, kelainan metabolisme lemak yaitu suatu disfungsi yang terjadi pada proses metabolik lemak dalam tubuh. Kelainan metabolisme lemak yang pertama ada obesitas. Obesitas terjadi apabila kalori yang didapat lebih banyak daripada kalori yang dimetabolisme, yang meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Yang kedua, ada defisiensi lemak. Defisiensi lemak ini terjadi pada kelaparan dan gangguan penyerapan. Efek dari defisiensi lemak ini yaitu sulit penyerapan vitamin, menurunkan energi tubuh, dan melemahkan sel imun. Yang ketiga, ada hiperlipemia. Kondisi ketika partikel lemak dalam darah itu tinggi. Penimbunan lemak terjadi pada dinding pembuluh darah arteriosklerosis. Yang keempat, ada dislipidemia, yaitu kolesterol atau lemak yang tidak normal di dalam darah yang memungkinkan terjadi penyumbatan arteriosklerosis dan serangan jantung, serta menimbulkan masalah sirkulasi darah lainnya. Yang kelima, ada kelainan lipoprotein plasma. Jadi, kelainan lipoprotein plasma ini dibagi menjadi dua, yaitu hipolipoproteinemia dan hiperlipoproteinemia. Jadi, hipolipoproteinemia ini yaitu rendahnya kadar lemak dalam darah, jarang menimbulkan masalah tetapi menjadi jalan petunjuk adanya penyakit lain. Berikutnya ada hiperlipoprotein yang mana kadar kolesterol yang sangat tinggi yang bersifat diturunkan dan mempengaruhi sistem tubuh dalam fungsi metabolisme. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang asam lemak. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari asam lemak. Asam lemak merupakan senyawa golongan asam karboksilat yang mempunyai rantai alifatik panjang baik jenuh maupun tak jenuh. Asam lemak juga merupakan turunan dari trigliserida atau fosfolipid, dan asam lemak merupakan suatu bahan bakar bagi makhluk hidup karena ketika termetabolisme asam menghasilkan ATP dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian jenis-jenis asam lemak ada dua, yaitu yang pertama asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak tak jenuh mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Dan kedua ada asam lemak jenuh. Jadi asam lemak jenuh merupakan asam karboksilat dengan rantai panjang dengan panjang 12 hingga 24 dan tidak berikatan rangkap. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Juvinta Lilegoli, NPM 12114201200231. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi metabolisme lemak yang terdapat pada bagian emulsifikasi lemak. Tahap pertama dari digestif ialah memecahkan globulus.
lemak ke dalam ukuran yang lebih kecil sehingga enzim-enzim lipolitik yang larut permukaan diglobulus. Proses ini tersebut sebagai proses emulsifikasi lemak yang berlangsung di pengaruh empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu tidak mengandung garam empedu dan lestin. Fosfolipid yang sangat penting untuk emulsifikasi lemak yang meningkat empedu di dalam usus. Lemak dengan garam secara spontan membentuk miskela yang merupakan globulus dengan ukuran 3-6 yang terdiri dari molekul garam empedu dan molekul lemak, terutama asam lemak, kedua monokistrida, dan ketiga kolesterol. Pembentukan miskela selanjutnya meningkatkan lemak tersebut diabsorpsi melalui sel epitel usus halus. Sekian dan terima kasih.